Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ditemani Nyasu yang dibuang dari tim Rocket. Selagi Satoshi dan kawan-kawan sedang mempersiapkan makan malam, dari kejauhan terlihat seseorang sedang mengintai. Leon mengeluarkan Beheeyem yang disuruh untuk mencuri para Pokemon. Beheeyem menghampiri Nyasu yang sedang mencari kayu untuk membuat api unggun. Kemudian Beheeyem memberikan kayu yang ia punya kepada Nyasu. Nyasu yang mendapat teman baru lalu membawanya menemui Satoshi dan kawan-kawan. Nyasu mengatakan Pokemon ini bisa mengabulkan setiap permohonan, jadi mereka boleh meminta apa saja. Dan yang ingin memasak mengalami kesulitan karena bahan yang ia perlukan tidak ada, maka Beheeyem langsung memunculkan berry yang dibutuhkan. Pada saat makan malam, Beheeyem bilang mereka boleh meminta lagi. Iris lalu menyarankan Satoshi memohon agar mendapatkan seluruh badge. Tapi Satoshi tidak mau kalau tidak dengan cara bertarung. Dan berkeinginan mereka tidur di tempat yang nyaman untuk satu malam saja. Tapi ragu Beheeyem bisa mengabulkan permohonan yang super mewah ini. Meskipun begitu, ternyata Beheeyem bisa mengabulkannya. Ia pun menuntun mereka menuju hotel, di mana Beheeyem ciptakan ilusi untuk membuat hotel tersebut. Padahal sebelumnya tidak ada hotel di sini, kata Iris. Dan tidak memperdulikannya dan mengajak teman-temannya melihat ke dalam. Setibanya di sana, tidak ada siapapun di dalam hotel tersebut. Beheeyem mengantarkan mereka ke kamar yang sama persis seperti yang dibayangkan Dan. Mereka semua lalu melompat ke atas kasur dan langsung tertidur dalam sekejap. Beheeyem pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Di luar ada sosok yang baru saja keluar dari dalam portal. Sosok itu memecahkan kaca bagian samping hingga membangunkan Satoshi dan kawan-kawan. Mengira itu adalah sang pemilik hotel yang marah karena mereka masuk seenaknya. Satoshi dan kawan-kawan langsung meminta maaf. Setelah lampu dinyalakan, ternyata itu adalah petugas Junsa yang berasal dari divisi yang menangani kejahatan yang melibatkan Pokemon psikis. Barulah Satoshi dan kawan-kawan sadar Pokemon-Pokemon mereka telah ditukar dengan boneka, sedangkan yang aslinya semuanya dibawa oleh Beheeyem. Mereka pun segera melakukan pengejaran, tapi di saat melakukannya, Beheeyem ciptakan tiang penghalang agar mereka tidak bisa lewat. Lalu Leon menampakkan dirinya sebagai penjahat yang suka mencuri mimpi. Petugas Junsa menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di dalam mimpi Beheeyem. Sebenarnya ada dua cara agar bisa keluar dari dalam mimpi. Yang pertama, semua yang terlibat harus tahu ini hanyalah mimpi. Yang kedua, mencari jalan keluar menggunakan kekuatan psikis untuk membukanya. Sekilas semua ilusi ini nampak nyata, tapi Iris akhirnya menemukan di mana pintu keluarnya. Petugas Junsa memerintahkan Dusion menyerang pintu tersebut, hingga mereka pun kembali ke dunia nyata. Di dekat sana ada Leon bersama Pokemon-Pokemon yang ia curi. Petugas Junsa bertindak dan memerintahkan Pokemonnya melawan Pokemon Leon. Dusion mengajarkan combo yang begitu sempurna hingga Beheeyem tak sempat melakukan perlawanan. Namun serangan-serangan tadi tidak sedikit pun berdampak kepadanya. Leon lalu memerintahkan Beheeyem membalas dengan energi ball. Dan seketika Dusion langsung kalah. Dan mengatakan mungkin mereka masih berada di dalam mimpi. Buktinya bulan ada dua, serta serangan Dusion yang tidak berpengaruh terhadap Beheeyem. Terlihat para Pokemon masih tertidur, karena belum meyakinkan mereka ini hanyalah mimpi. Maka sudah pasti mereka masih terjebak di dalamnya. Satoshi dan Iris lalu membangunkan Pikachu dan Exo. Tinggal Nyasu saja yang masih tertidur. Oleh karenanya Pikachu melancarkan Thunderbolt sampai Nyasu terbangun. Meski mereka sudah berhasil merebut para Pokemon, Leon masih menyimpan Pokeball yang ia curi dari mereka. Setelah itu ia pun berlalu pergi. Satoshi dan kawan-kawan berhasil keluar lewat pintu lainnya. Mereka melihat Leon muncul dari dalam UFO
dan menyadari mereka masih terjebak di dalam mimpi. Penyebabnya karena Nyasu masih tertidur. Alhasil Pikachu sekali lagi diperintahkan untuk membangunkannya, dan mereka pun menemukan pintu keluar berikutnya. Beheyen kini membesar yang menandakan mereka masih belum terbebas dari dalam mimpi. Satoshi dan kawan-kawan lalu merintahkan para Pokemon menyerang Nyasu secara bersamaan. Hal itu menyebabkan Nyasu pingsan sehingga mereka tidak bisa keluar dari sini. Supaya Nyasu bangun, mereka memasukkan beri super pedas ke dalam mulutnya. Berkat itu, kini mereka benar-benar kembali ke dunia nyata. Leon yang berniat kabur dipergoki Satoshi dan kawan-kawan. Sebelum membuat lebih banyak masalah, Pikachu langsung melumpuhkan Beheyen. Leon yang sudah tidak memiliki Pokemon memilih melarikan diri, tapi ia dicegat oleh Nyasu. Leon lalu mengajaknya kerjasama agar bisa meraup lebih banyak keuntungan dari mencuri para Pokemon. Nyasu menolak dengan tegas karena gara-gara Leonlah ia mengalami kejadian seperti ini. Dengan sekali Fury Swipe, Leon pun langsung tumbang ya guys ya. Petugas Junsa berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya meringkus Leon. Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan akan mampir ke Pokemon Center untuk memeriksa kondisi para Pokemon. Sementara itu Musashi dan Kojiro sedang menjalankan kereta bawah tanah. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, gerak-gerik tim Rocket disadari oleh dua orang yang bertanggung jawab sebagai Subway Master. Sekumpulan Bertik dan Capcho berkerumun bersama di sebuah gua di puncak gunung. Pokemon-Pokemon itu sedang menunggu badai petir reda. Tiba-tiba petir menyambar menyebabkan salah satu pohon yang ada di atasnya terbakar. Bertik pun memperingatkan teman-temannya untuk lari. Karena angin yang kencang, Capcho terlempar dari punggung Bertik. Capcho mencoba bertahan di tebing, tapi karena sudah tidak kuat, ia pun terjatuh. Beberapa hari kemudian, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka melewati kaki gunung di mana jalanannya tidak rata dikarenakan badai yang terjadi 2 hari yang lalu. Di dekat situ mereka juga menemukan Capcho yang tak sadarkan diri. Capcho itu harus segera diberi penanganan. Mereka pun mencarikan beri, tapi hampir semuanya sudah disapu bersih oleh badai. Beruntungnya sudah dapat 1. Namun tiba-tiba muncul Bertik yang mengepung mereka. Iris dan Exo yang paling takut dengan Pokemon tipe S. Satoshi mencoba tetap tenang karena Pokemon-Pokemon ini pasti mencari temannya yang menghilang. Maka Den pun menyerahkan Capcho kepada Bertik. Tapi Capcho malah takut sehingga Bertik pun tambah marah. Nyasu yang mencoba berbicara baik-baik pun langsung dibekukan oleh Bertik. Sebelum Bertik melancarkan serangan berikutnya, Mienfo muncul dan berhasil menjatuhkan para Pokemon yang mengamuk. Sesaat kemudian muncul trainer Mienfo yang menyuruh mereka menjauh sebelum Bertik bangun lagi. Setibanya di pondok, trainer itu memperkenalkan dirinya, yaitu Cliff, seorang penjaga hutan. Ini baru pertama kalinya Cliff melihat ada Nyasu yang bisa berbicara. Satoshi dan kawan-kawan lega karena Capcho sudah agak baikan. Tapi masih penasaran bagaimana bisa Capcho ditemukan dalam keadaan pingsan. Capcho pun menceritakan kejadian tadi malam, di mana ia terpisah dari kawanannya karena adanya badai. Capcho mencoba mencari jalan, tapi karena sudah kecapean, ia pun pingsan. Setelah mendengar cerita itu, Cliff menjelaskan ada 2 kelompok Bertik di dalam hutan ini. Dan yang menyerang mereka sebelumnya adalah Bertik dari kelompok lain. Bertik juga bukan Pokemon yang suka menyerang sembarangan, sehingga alasan dibalik penyerangan sebelumnya masih misteri. Daripada itu, mereka harus segera mengantarkan Capcho kembali ke tempat asalnya. Tiba-tiba Cliff melemparkan Pokeball guna menangkap Nyasu. Nyasu untungnya bisa membebaskan diri dan menyatakan ia tidak pernah mau ditangkap oleh siapapun. Singkat cerita, mereka pun tiba di kaki gunung. Sebisa mungkin mereka harus mencari jalan alternatif agar tidak bertemu dengan sekumpulan Bertik yang agresif. Ketika memasuki hutan, Cliff menyuruh mereka memperlambat langkahnya karena di depan ada Bertik. Capcho juga mengatakan itu bukan kawanannya.
Saat mereka masih memikirkan cara agar bisa lewat, tiba-tiba dari belakang muncul Beartrix dan dalam sekejap mereka pun langsung dikepung oleh Pokemon-Pokemon tersebut. Satoshi menggunakan Tepik untuk menghalau serangan, sementara Cliff memerintahkan Mienfoo menjatuhkan salah satunya. Iris yang sudah tidak tahan lagi kabur lebih dulu dari teman-temannya. Namun di depan muncul lagi Beartrix lainnya. Sedangkan Beartrix sebelumnya juga berhasil mengepung dari arah belakang. Kalau sudah begini, Nyasu akan mengajak mereka bicara baik-baik. Tapi hal itu tidak menghentikan Beartrix melakukan penyerangan. Saat berupaya kabur, mereka tersandung yang menyebabkan para Pokemon lepas dari genggaman dan terjatuh ke jurang. Para Pokemon untungnya masih selamat. Nyasu dan Oshawott hampir saja bertengkar kalau tidak dihentikan Pikachu. Daripada itu, Pikachu mengajak teman-temannya untuk saling bekerja sama, supaya Satoshi dan kawan-kawan bisa cepat ditemukan. Beberapa Pokemon sangat kelaparan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka selagi Pikachu mencarikan makanan, mereka disuruh menunggu sebentar. Sementara Satoshi dan kawan-kawan sedang menuruni gunung tempat jatuhnya para Pokemon. Cliff memerintahkan Mienfoo mengecek apakah hutan aman untuk dilewati. Di sana mereka malah menemukan semua berry telah hancur akibat badai. Karena susah mendapatkan stok makanan, Beartrix pun menyerang setiap Pokemon yang dianggap sebagai ancaman. Di sisi lain, Pikachu dan kawan-kawan menemukan setumpuk berry. Oshawott dan Nyasu hendak mengambil berry tersebut. Namun Pikachu mengingatkan berry itu pasti ada yang punya. Benar saja ketika Beartrix kembali, semua makanannya telah lenyap dicuri. Saat sedang menyantap berry, Beartrix mengepung Pikachu dan kawan-kawan. Akibat ulahnya sekarang Nyasu harus memberi penjelasan kepada Pokemon yang sudah ia curi makanannya. Beartrix tetap tidak terima dan siap menghabisi Pokemon yang berani macam-macam dengan mereka. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan kawan-kawan membawakan Beartrix yang berasal dari puncak gunung, yang merupakan kawanan Capcu. Satoshi dan kawan-kawan menjelaskan kelompok ini hanya ingin berkumpul dengan Capcu, dan sama sekali tidak berniat mencuri makanan. Karena salah paham, terjadilah pertempuran antar sesama Beartrix. Dampak dari pertempuran tersebut, bebatuan runtuh ke arah para Pokemon. Yang untungnya Pikachu, Oshawott, dan Tepik bisa menghancurkannya. Tanpa disangka-sangka, Beartrix yang tadinya bermusuhan bekerja sama untuk melindungi para Pokemon, sekaligus menghancurkan batu yang terakhir. Dengan bahaya yang telah berlalu, kedua kelompok berdamai satu sama lain dan hidup bahagia sejak saat itu.